penyampaian materi, kemudian gimana nih KMTT-nya mau dibahas apa enggak? Mau, tapi masih ada yang belum ngumpulin loh. Terus gimana? Masih ada yang belum ngumpulin, sementara yang lain udah ibu nilai. Terus gimana? Gimana? Minggu depan ulangan ya. Minggu depan kita ulangan. Screen-nya udah muncul ya? Muncul? Ya. Oke. Kemarin baru sampai Obelia ya? Baru sampai Obelia. Oke, jadi ibu ulang sedikit. Kita sudah masuk ke Lanterata. Ada 3 kelas di kolam terata ya. Yang pertama hidrozoa, yang kedua skipozoa, yang ketiga anthozoa ya. Untuk kelas yang pertama yaitu hidrozoa, kemarin contoh spesiesnya ada 3, hidra, kemudian ada obelia sama Physalia ya. Kemarin kalau kemarin hidrozoa sudah selesai ya? Hidrozoa sudah selesai belum? Halo? Sudah Bu, sepertinya. Hidrozoa doang ya Bu. Berarti Ibu mau tanya sekarang, coba dibandingkan di kelas hidrozoa saja ya. Di kelas hidrozoa saja itu Ibu mau membandingkan antara hidra, kemudian obelia, sama Physalia. Itu perbedaannya di antara mereka apa aja? Gimana? Hidra, dia fase dominannya apa? Sesil apa medusa? Sesil. Kalau obelia? Polip. Hah? Polip itu sesil. Oh iya, itu juga. Sifatnya sesil. Sorry. Berarti ini fase dominannya bukan sesil. Fase dominannya polip. Polip itu sifatnya sesil. Sifatnya tidak bisa bergerak, melekat. Kalau obelia fase dominannya? Polip juga, Bu. Polip juga. Medusa. Oh, sorry. Polip ya? Sorry. Kalau Physalia? Medusa. Physalia? Hah? Medusa bukan? Physalia yang ini? Fase dominannya apa dia? Fase dominannya? Polip. Oh, ini udah kemarin ya. Tapi mungkin di kelas yang sebelumnya. Udah pakai ini aja coba. Udah Ibu bikinin nih di kelas sebelumnya. Ini ya, kalau hidra kan dia tidak bergerak. Kalau obelia dia bergerak ya saat fase medusa. Kalau Physalia bergerak tapi geraknya pasif kan? Physalia itu geraknya mengikuti arus air aja kan ya. Terus kalau hidra itu dia sendirian kan, soliter, cenderung soliter sendiri. Kalau obelia dia koloni. Ini kan koloni obelia yang ini. Ini kan koloni. Ini satu individu yang ini. Satu individu ini. Koloni tapi dalam bentuk polip. Ya, bukan medusa. Ini polip, tapi berkoloni. Ibu maaf mau tanya sebentar. Ya. Ibu bahas metagenesis nggak, Bu? Kenapa? Ibu ngebahas metagenesis nggak, Bu? Bahas tapi sedikit. Kayaknya kita belum pernah dibahas. Kenapa? Kayaknya metagenesis kita belum pernah bahas deh, Bu. Jadi maksudnya kayaknya keloncatan jauh deh, Bu.
Kan Ibu cuma bahas ini aja, misalkan fase dominan sama sambil nerangin fase dominannya sama itu bentuknya apa. Kan kalau ngomongin koalentrata itu kan ngomongin kalau nggak polip medusa gitu aja. Oke Bu, jadi Ibu mau bahas. Kan belum sampai obelia. Di obelia dibahas. Oke Bu, siap. Makasih Bu. Ini kan Ibu baru nge-review. Terus kalau hidra kan tadi sendiri ya soliter. Kalau obelia tadi koloni, polipnya. Kalau Pisalia ini juga koloni. Ini sebenarnya dia koloni. Ini yang ini koloninya ya, dia polip berkoloni. Terus kalau hidra itu polipnya tidak ada pembagian kerja. Kalau obelia ada. Ibu udah jelasin yang ini belum? Udah jelasin yang ini belum? Belum Bu. Belum. Ya. Jadi Ibu review yang ini sekarang, baru di proses metagenesisnya si obelia ya. Nah, jadi di hidrozoa yang dibahas itu metagenesisnya cuma obelia. Nanti akan dibandingkan metagenesis obelia ini dengan metagenesisnya Aurelia. Aurelia itu dari Scyphozoa. Aurelia itu ubur-ubur, ya. Oke. Jadi ini si obelia dia fase dominannya tetap polip. Ini polipnya dan berkoloni seperti gambar asli yang sudah kalian lihat tadi. Ini koloni polipnya. Ini bentuk aslinya. Ini bentuk sketsanya kurang lebih seperti ini, ya. Di koloni ini kan ada tentakel-tentakelnya ya. Nah ini adalah polip gastrozoid yang ini. Nah ini polip gastrozoid. Ingat aja gaster. Gaster itu apa? Perut, lambung. Maka dia berhubungannya dengan proses pencernaan. Ya, kalau di sini tulisannya feeding polip, gitu ya. Jadi ini adalah polip-polip yang gastrozoid. Kemudian ada lagi polip yang ini dalamnya ada gonad, kemudian ada calon obelia yang masih kecil, medusa yang muda. Maka ini adalah polip untuk reproduksi. Ya, maka disebut sebagai gonozoid. Ya, polip gonozoid. Kalau di sini nggak kelihatan gonozoidnya. Ya. Nah, nanti setelah keluar menjadi medusa muda, nanti obelia ini akan menjadi medusa yang dewasa. Nah, kalau di obelia proses reproduksi seksualnya, fertilisasinya itu secara eksternal. Ingat ya, eksternal. Jadi sperma dan ovumnya itu keluar ke air, mereka fertilisasi di air. Menjadi zigot berkembang menjadi larva. Nama larvanya planula. Dia akan mencari tempat untuk melekat menjadi polip, kemudian menjadi koloni polip. Jelas, makanya fase dominan di obelia adalah polip. Oke? Makanya tadi makanya Ibu tulis di sini di sini ada pembagian kerja polip, karena tadi ada polip gastrozoid, ada polip gonozoid, gitu ya. Sementara kalau tar dulu sebentar ya. Kalau di Pisalia ada pembagian kerja polip, ada. Cuma banyak banget. Tapi Ibu nggak terangin, ya. Karena biasanya yang umum itu obelia aja. Jadi makanya nggak jelasin yang Pisalianya. Gitu ya. Silakan. Itu Bu, kalau misalkan yang hydrozoa, yang obelia, dia kan fertilisasinya eksternal. Nah, itu nanti satu individu punya dua gamet nggak Bu? Apa cuma satu? Biasanya itu kalau ovum keluarnya satu persatu.
ya. Tapi kalau sperma itu biasanya sekali keluar bisa banyak. Nanti kamu bisa lihat ada tayangannya. Ya. Berarti satu individu cuma satu gamet gitu, Bu. Jadi nggak ada individu yang punya dua kelamin maksudnya gitu, Bu. Maksudnya berumah satu atau berumah dua gitu. Kalau hermafrodit gimana, Bu? Apa gimana? Iya, kamu nanyanya itu maksudnya. Iya. Hermafrodit atau berumah dua gitu. Coba cek lagi di keterangan awalnya ada nggak? Ada nggak? Coba dicek lagi. Ayo di PowerPoint sebelum-sebelumnya. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Tapi dari sini kelihatan nih. Ada tanda kecil. Apa? Jantan? Betina. Betina. Berarti berumah dua, Bu. Oke. Tapi Ya. Bu, beberapa foto yang saya lihat di Google itu cuma satu, Bu. Apanya? Si ininya, induknya yang menghasilkan zigotnya cuma satu. Coba ya. Mobil. Ya. Oke. Lihat nih. Ibu tampilin ya. Kelihatan? Masih PowerPoint, Bu? Udah Bu, udah kelihatan. Biasanya kelihatan, Bu. Bisa kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini gambarnya ada berapa? Ada berapa medusanya? Satu. Ya. Ya enggak? Iya. Kelihatannya satu doang. Satu kan? Nah, lihat nih tulisan dalam kurungnya. Apa? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu? Ini loh, Agak kecil, Bu, tulisannya. agak kecil. Gimana gedein ya? Yang jantan or betina kan, Bu ya? Iya, jantan atau betina kan? Ini Iya, Bu. artinya apa? Artinya Berarti apa? dua individu. Ya, terus ini apa? Telur yang udah dibuahin. Iya, sudah dibuahi kan? Berarti kan tidak digambarkan ketika dia mengeluarkan sel kelamin. Iya, Bu. Paham? Ya. Ibu kalau misalkan buat itu, Bu, buat polipnya, kenapa dia bisa sampai melakukan pembagian kerja, Bu? Tapi kan beda individu kan, Bu? Iya. Ya namanya makhluk hidup itu ya sama aja kayak dia kan hewan juga. Gampangnya gini, Bu, balikin lagi. Semut, lebah. Kenapa? Mereka juga begitu. Sama nggak? Tahu, Bu. Kenapa? Tahu. Ada yang menghasilkan keturunan, ada yang Iya. bekerja. Kenapa harus begitu, Ibu? Balikin lagi. Karena mereka makhluk hidup, Bu. Ya namanya makhluk hidup itu kan ya sifatnya bekerja sama, gotong royong, mempermudah, meringankan pekerjaan juga kan, gitu ya. Apalagi kan mereka berkoloni sifatnya, koloni kan berarti bareng-bareng. Oke? Mau tanya sekali lagi, Bu. Ya. Berarti jumlah yang koloni bakal lebih banyak, Bu, daripada yang sendirian kayak Hydra? Apa enggak? Oh, ya enggak juga kan. Hydra itu walaupun soliter tapi kan bisa jadi dia mencar-mencar, tapi kan bisa jadi apalagi kan Hydra juga reproduksinya gampang, dengan tunas sudah bisa. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Jadi selesai untuk
yang Obelia. Nah, sebentar Ibu mau tunjukin, mau diselang sama video dulu ya. Video. Bu Metik, semua selain Terata itu berumah 2 atau ada yang berumah 1? Semua selain rata. Porifera. Hidra, coba kamu baca dulu yang Hidra. Lihat lagi slide Hidra. Hidra. Ayo, lihat Hidra. Hidra gimana? Udah halaman berapa sih? Itu ada gambar reproduksinya Hidra. Hidra kan reproduksinya pakai tunas, Bu. Ya kan, selain tunas, dia bisa apa? Yo. Mana ya? Dari gambar ini udah kelihatan nih. Ya. Oh, itu nggak tampilin gambarnya ya. Ibu nggak tampilin gambarnya, sebenarnya ada, cuma ibu nggak jelasin sih ya. Ibu hapus kemarin gambarnya. Nih, ibu tunjukin deh. Sebenarnya ada, cuma ibu nggak pikir nggak nih nggak usah apa dijelasin secara detail. Jadi ibu lewat ternyata dia nanya. Oke. Itu dia berumah 1 ya. Nah, nih. Kamu bisa lihat di sini. Oke. Nih ya, Hidra. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Di sini dia penghasil gamet jantan. Testis berkembang. Sel-sel interstisial membelah dengan cepat membentuk sperma yang motil. Ya. Di bagian ini sel-sel interstisial membelah di dalam ovarium. Artinya dia punya penghasil sperma, punya penghasil, gitu ya. Iya. Nah, Ya, jadi Bu. kalau itu dia sifatnya berumah 1. Bu, berumah 1 sama hermafrodit itu sama nggak, Bu? Apa? Berumah 1 sama hermafrodit itu sama nggak, Bu? Dia hermafrodit. Udah? Oke, Bu. Kasih. Sekarang ibu mau nunjukin tadi. Terima kasih, Bu. Awal-awal dulu aja ya. Ini kamu kemarin belum lihat Pisalia ya? Pisalia seperti apa ya? Pisalia. Udah muncul belum di screen videonya? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih filenya, Bu. Belum. Tinggal 6 menit lagi. Sebentar.
ganti dulu. Udah kelihatan? Kelihatan? Udah Bu. Udah, Bu. Ini Visalia. Jadi koloninya tuh yang ini nih. Di koloninya yang ini. Dengan berbagai macam polip dan pembagian kerjanya sebenarnya. Ganti kurang. Yang ini coba bisa lihatnya. Mana tadi? Siapa yang ngecek? Irsyad, emang belum Ibu add lagi? Bu, Ya, Obelia itu Schizozoa kan, Bu ya? Obelia. Atau bukan? Obelia itu Hydrozoa. Yang Schizozoa Aurelia. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Aurelia itu sama dengan ubur-ubur. Dia geraknya pasif ya, hanya terbawa arus angin. Hematositnya tentakel. Kedengeran ya, dia terdiri dari koloni polip. Oke, itu tadi Visalia. Sekarang masih ada waktu sedikit, Ibu mau tunjukin ini dia. Ini reproduksinya loncat ya. Ini mundur ke porifera. Jadi porifera itu reproduksi seksualnya ketika menghasilkan sel. Kan dia porifera itu kan di terumbu karang. Pasti kan fertilisasinya eksternal kan. Nah, gimana caranya dia menghasilkan sperma dan ovum? Kamu bisa lihat di sini. Sini ya. Ini diambil dari Wakatobi. Nih, ini yang seperti asap. Ini adalah sel-sel kelamin. Jadi fertilisasinya dia eksternal ya.
Oke, jelas, kelihatan ya. Di close dulu, silakan join lagi.